atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Ganti, berikutnya ganti. Baik, Bapak. Ya, nomor absen nama? Elsa Sinta absen 23. Ya, dua-duaan. Sudah, Bapak. Namun, ayo. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis atau hukum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab Pasal 37 menegaskan bahwa Bab 10. Bab 10. Bab 10 Pasal 37 menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia. Pada penjelasan pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan masyarakat, mengenali perubahan, serta mampu memaknai peristiwa sejarah. Nilai-nilai budaya demi tetap tegaknya persatuan bangsa. Lingkup pembahasan Pancasila yuridis kenegaraan. Pancasila yuridis kenegaraan meliputi pembahasan Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, sehingga meliputi pembahasan bidang yuridis dan ketatanegaraan. Realisasi Pancasila dalam aspek penyelenggaraan negara secara resmi baik yang menyangkut norma hukum maupun norma moral dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara. Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam pembahasan Pancasila yuridis kenegaraan adalah meliputi tingkatan pengetahuan deskriptif, kausal, dan normatif, sedangkan tingkat pengetahuan esensial dibahas dalam bidang filsafat Pancasila, yaitu membahas sila-sila Pancasila sampai intisarinya, makna yang terdalam atau membahas sila-sila Pancasila sampai tingkat hakikatnya. Ganti. Baik, Pak. Saya. Ya, enggak. Nama, nomor absen? Dwi Retno, absen 41. Ya. 3. Landasan kultural. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu, generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntunan zaman termasuk di era revolusi industri 4.0. 4. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia
Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam realisasi kenegaraan, termasuk dalam proses reformasi dewasa ini, merupakan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Ganti yang baca. Saya, Pak. Ganti yang baca. Iya. F. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, diharapkan untuk menghasilkan mahasiswa dengan sikap dan perilaku 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung persatuan Indonesia. 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam pembangunan. Ya, kita kembali di dasar dan landasan hukum dan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, ada 4. 1. Historis, yuridis, kemudian landasan kultural dan filosofis. Sehingga di dalam pembuatan suatu konsensus nasional, apalagi ini adalah dasar negara yang sangat fundamental, ya, adalah landasan historisnya Pancasila itu seperti ini. Hingga Pancasila itu digali dari tata nilai budaya bangsa yang dimulai sejak adanya peradaban kehidupan bangsa Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, bahwa secara historis, sejarah, ya, adalah ini dimulai dari adanya kerajaan-kerajaan, dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai adanya penjajah, bla bla bla, kemudian sampai Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh sekutu, sehingga para pemimpin Jepang pada waktu kewalahan menghadapi sekutu, termasuk memberikan janji manisnya kepada Indonesia, sehingga para founding father pada pendiri negara kita itu dipanggil ke Saigon, Vietnam sana untuk dijanjikan. Nanti kalau Indonesia merdeka, kita berikan kemerdekaan tanggal 25 Agustus 1945. Ini janji Jepang. Sehingga itu para pendiri negara kita, istilahnya founding father ini, adalah menyiapkan nanti dasar negara kita apa kalau sudah merdeka. Karena dasar itu adalah sangat-sangat penting. Termasuk Mas dan Mbak dalam kuliah. Sangat penting sekali. Karena landasan historisnya adalah seperti itu. Ya, hingga di dalam membuat suatu dasar negara, landasan historisnya itu adalah dari adanya peradaban bangsa Indonesia, zaman prasejarah sampai zaman sejarah, sampai menjelang adanya proklamasi. Yang tertuang dalam sidang BPUPKI tanggal 20, ya, 9 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sehingga menghasilkanlah Pancasila, kemudian masuk dalam Piagam Jakarta, dan begitu, di Piagam Jakarta disempurnakan menjadi Pancasila yang sampai sekarang ini kita gunakan, kita pedomani, dan kita baca di setiap upacara. Termasuk di era revolusi industri 4.0, itu juga adalah berdasarkan itu, termasuk di era ini, Corona ini, COVID ini, hingga nilai-nilai di dalam
Pancasila juga dalam COVID ini mestinya juga tetap dikembangkan, bahkan dibuat satu acuan untuk menyelesaikan pandemi ini. Di sana ada ketuhanan Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ini secara historis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu adalah merupakan nilai-nilai budaya bangsa yang sebagai kausa materialis. Kausa itu penyebab utamanya Pancasila itu ya tata nilai budaya bangsa. Ini historisnya. Kemudian yuridis. Mata kuliah pendidikan Pancasila, ya pendidikan Pancasila dan kenegaraan itu tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 Pasal 37 menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama, pendidikan dan bahasa Indonesia. Ini dituangkan dalam suatu aturan undang-undang yang sampai hari ini kita digunakan. Sehingga pada endingnya bahwa pasal 37 ayat 2 itu dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik yang menjadi manusia yang rasa kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air, patriotisme. Arti nasionalisme dan patriotisme menjadikan warga negara yang baik, ya, di dalam ini. Sampai dengan yang ini, pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah menjadikan mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, punya keahliannya sesuai dengan bidangnya, dan budaya untuk kepentingan bangsanya. Ya, landasan dalam kenegaraan ini dibuat di dalam lembaga-lembaga negara, seyogyanya semestinya seharusnya sponsor utama di dalam mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Landasan kultural itu tadi merupakan budaya bangsa Indonesia, tata nilai budaya bangsa. Ya, landasan filosofisnya adalah untuk secara konsisten merealisasikan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Ada yang ditanyakan atau kita diskusikan. Kemudian untuk tujuan, goalnya di sini, kita diharapkan mahasiswa, termasuk saya utamanya, adalah ya menghasilkan perilaku dan sikap benar-benar mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai religiusnya dikedepankan. Benar-benar mengedepankan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai, menghormati antar sesama, mendukung rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, adanya kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Ini musyawarah mufakat. Negara ini milik semuanya, bukan milik individu atau milik golongan. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, ya. Hingga bagaimana mahasiswa, saya utamanya sebagai dosen Pancasila ini benar-benar mengejawantahkan, mewujudkan perilaku yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, benar-benar mewujudkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai, menghormati antar sesama, tidak boleh merasa paling, ya, itu tidak boleh membuli temannya, tidak boleh menjatuhkan temannya, artinya itu menohok temannya dengan kata-kata yang kasar di depan banyak orang, dan kita selalu musyawarah mufakat. Kita harus rukun dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu adalah mewujudkan apa yang menjadi haknya orang lain. Kita ingin merdeka, kita ingin maju, kita ingin cerdas. Orang lain pun juga iya. Kalau kita butuh tenang, butuh tentrem, butuh ilmu, butuh hidup bahagia, orang lain juga sama. Ini yang perlu diperdepankan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya, Pak. Saya siapa namanya? Catherine Dian Saraswati. Sabrina.
Iya Pak, ingin Yo, bertanya Alvin. tentang yang itu Pak, pejabat yang banyak korupsi itu Pak. Kan kita tahu banyak pejabat di Indonesia yang melakukan korupsi, terus banyak yang nggak ketahuan dan sebagainya ya Pak. Tapi ada kasus yang kayak ibu-ibu tua yang dituduh mencuri kayu jati itu Pak, sampai menangis-nangis di Sidang, itu kan di tempat bisa sidang. dilihat kalau hukum di Indonesia itu meruncing ke bawah tapi tumpul ke atas ya Pak. Kayak bisa dibeli gitu Pak. Bagaimana cara mahasiswa bisa berpandangan bahwa pemerintah itu masih berusaha untuk memperbaikinya. Maksudnya punya itikat baik untuk memperbaiki tatanan hukum di Indonesia supaya mahasiswa juga bisa mendukung upaya untuk menguji keadilan sosial. Ya, gini Frid ya, saya sampaikan dulu pengantar bahwa di negara ini ada 3 aktor utama. Yang pertama adalah rakyat. Yang kedua adalah negara atau pemerintahan. Yang ketiga ini adalah sektor swasta. Ya, di negara ini ada tiga aktor, rakyat, kemudian pemerintah, dan pihak swasta. Pihak swasta itu biasanya pengusaha-pengusaha dan sebagainya. Kemudian kita lihat, Pak Toy belum ngomong wis merinding dulu ya, karena kami sebagai orang agak ngerti tata negara, agak ngerti tentang pemerintahan, perjalanan dari saya mulai paham itu SMA tahun 85 ya, sampai sekarang kok gimana itu ya, saya tidak bisa ngarani apakah lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, udah banyak dilihatkan, dipertontonkan kepada kita bahwa memang itu kenyataan yang terjadi. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya dah. Yang koran hari tadi saya baca koran hari ini bahwa narapidana koruptor, teroris bisa bernapas lega karena apa yang dibatalkan oleh MA itu loh, putusan Januari tidak saya bawa di rumah satunya, sehingga ada yang dibatalkan, sehingga nanti koruptor-koruptor itu makin bebas, makin geraknya makin bebas, sehingga kesimpulan sementara dari kami, oh ternyata ini tujuannya, ya dah, ini tujuannya. Tetapannya dengan bagus lah, hukum itu kan artinya itu untuk mengadili orang-orang yang melanggar hukum. Hingga rakyat itu dikasihlah rasa keadilan. Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak mendapatkan keadilan. Sehingga bagi mahasiswa, harapan saya tetap optimis. Ya, meskipun kita sampai hari ini diperiakan seperti itu, kalau bahasanya Ahmad, siapa itu? Pak Uji itu negara kita sedang tidak Baik-baik saja. Baik. ya, tidak baik-baik saja. Tidak baiknya apa? Balik lagi, P sama dengan T sama dengan S. Kalau P tidak sama dengan T, T. sama dengan R. S. Kalau praktek sama dengan teorinya, pasti sempurna sejahtera. Tapi kalau praktek tidak sama dengan teorinya, yang terjadi adalah rusak, ruwet, rudet, remet, riak, Hancur. lebur tulangnya. Ya. Jika kalau dinyanyikan, hancur lebur tulangnya. Ya karena seperti itu. Makanya saya tetap memberikan motivasi pada mahasiswa, karena mahasiswa ini adalah, makanya gini loh Mbak dan Mas, kalau ada pilihan sesuatu, itu jangan hanya dilihat tampilan orangnya. Paham? Kalau ada pilihan sesuatu itu jangan dilihat tampilan orangnya,
jangan dilihat dari uangnya atau sembakonya. Kalau ada pilihan itu, pertimbangkan matang-matang, masak-masak. Ya. Hingga sekarang ini yang kan dulu kan KPK kan ketokannya keren kan, ketokannya jahat, bukan keren, memang itu untuk seharusnya ditegakkan. Karena itu kan hanya badan apa itu ya, badan ad hoc. Ad hoc itu adalah di luar undang-undang dasar, tapi diperlukan. Di KPK itu diadakan karena apa? Dipandang penegakan hukum pada saat itu nggak maksimal. Hinggalah muncullah undang-undang ad hoc. Itu tahun 2009 kok. 2009, mohon maaf. Tahun 2009 itu. Bahkan 99, reformasi itu. Ya, adanya KPK untuk ini, akhirnya KPK jaga garang, kemudian orang-orang yang mencuri uang rakyat di bank itu ditangkap semua kan itu oleh KPK. Ya. Jadi orang-orang yang mencuri uang di bank, yang korupsi besar-besar itu, yang mencuri uang di bank, yang korupsi besar-besar itu orang mana itu? Bangsa mana itu? Bangsa Indonesia. Bangsa kita sendiri. Yang paling besar anggarannya dikorupsi oleh bangsa-bangsa kita yang paling besar. Bansos. Loh, bansos. Cina, Pak. Ojo dijunjung nih lah. Jangan langsung ditembak namanya. Ya, nggak boleh. Jadi, kalau menurut di bank apa itu yang memiliki itu gamit mencak-mencak di atas mobil itu, bank apa itu? Jadi kenyataan seperti itu. Akhirnya, udahlah apa yang terjadi. Saya ngomongin saja enak, tapi kan karena di daring saya tidak akan luasa untuk ini. Mungkin salah satu mengadakan daring seperti ini mungkin. Nanti dosen, guru, supaya tidak los untuk ngomongnya ke mahasiswanya. Mungkin salah satu adanya daring ini. Kalau saya amati ya, bank-bank yang besar-besar itu, BCA dan sebagainya, itu di bawah bukan bangsa kita asli itu yang membawa itu. Saya tidak tahu itu bangsa mana itu. Ya tetap warga negara kita, tapi bukan asli dari Indonesia. Saya tidak tahu dari bangsa mana. Cari Pak Tayero tapi gak ngomong lah. Ya. Tangkap. Akhirnya itu tadi sudah. Carilah cara bagaimana partai mana yang bisa memimpin dan bisa untuk memberangus KPK. Yang terjadi sudah. Terjadi. Ya. Makanya kita itu haruslah niru Inggris. Inggris itu ada 3 atau 4 pakem yang harus dikembangkan oleh Inggris. Siapapun yang memimpin itu ada, yang pertama itu adalah persatuan dan kesatuan harus kuat. Di Inggris itu adalah negaranya mengedepankan 3 hal. Ya. Yang pertama itu harus persatuan dan kesatuan harus kuat. Yang kedua, rakyat Inggris harus pinter. Rakyat Inggris harus cerdas semuanya. Dan yang ketiga, kepinteran, kecerdasan harus digunakan untuk kemakmuran seluruh bangsa Inggris. Itu Inggris. Mestinya kita adopsi itulah. Kita jangan sampai mudah diadu domba. Kalau sudah adanya Pujiono itu, apa namanya itu? Memang manis gula. Apa itu? Indonesia banyak ragam budaya, Pak, itu. Nah iya, kita itu mudah diadu domba. Saya melihat tiap hari di medsos, di TV. Nah, TV sudah tidak ditampilkan. TV itu barang yang pokoknya nggak penting itu. Makanya saya, Pak Toyo ini ya, hampir 3 tahun, 4 tahun ini nggak pernah lihat TV. Serasen gitu. Karena kondisi asli di Jakarta tidak ditampilkan kok. Ya, tetap untuk mahasiswa tetap optimis, siapkan dirinya untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti pada saat mahasiswa saya lulus ini, situasi negara kembali sehat semuanya atau baik semuanya.
Amin. Ya, gitu. Kita optimis. Makanya jangan lepas dari doa. Ya, Allah mudahkanlah ya pencerahan. Kalau saya melihat di YouTube-nya doa sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus kemarin luar biasa itu. Intinya ya Allah berikanlah kesadaran pemimpin kami. Loh, lah bisa. Itu di depan dia sendiri. Ya Allah berikanlah kesadaran pemimpin kami untuk menjadikan rakyatnya. Loh. Bukalah hati. Loh, lah itu sudah luar biasa itu. Dibacakan di tengah-tengah mereka sendiri. Ya, tapi tidak ada yang merespon kok. Ya. Ini yang terjadi sehingga juga kadang-kadang itu korupsi berapa miliar triliun tidak begitu diperkarakan, rebung dan kayu jati aja nenek-nenek yang untuk makan aja sudah dipermasalahkan. Ini kan ibaratnya itu apa ya, ketidakadilan yang ditampilkan. Makanya saya harapkan untuk mahasiswa jangan sampai kena perkara hukum. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai mahasiswa saya ini berurusan dengan hukum. Ya, hingga harapan kami pada mahasiswa untuk tetap semangat, tetap tenang, lalu berdoa, mudah-mudahan nanti negara segera kembali baik-baik saja. Amin. Iki nek kan dalam patah gak begitu ngomong los, gak enak, saya di daring. Ya mungkin salah satu untuk daring ini mungkin ya, wis cekak kayak ngomong ngomongin CS hati-hati kan. Masih aku hati-hati artinya tuh gini, Mbak. Kalau memang kebaikan untuk kemasyarakatan umat, untuk tetap berdiri tegaknya negara, why not? Kan begitu. Iya toh. Sekarang repot, ngomong bener jadi radikal. Lah, repot sih, ngomong bener radikal. Ada yang tanya lagi? Saya mau bertanya, Pak. Gantian. Nyantai, gantian. Tenang, ayo. Siapa lagi? Iya, Saya, Pak. Krishna, ya. Saya mau bertanya mengenai bagaimana perumusan Pancasila sehingga dapat disetujui rakyat Indonesia zaman dulu, Pak. Apa, Chris? Perumusan Pancasila sehingga dapat disetujui oleh rakyat Indonesia zaman dulu. Ya, kembali lagi pada sejarah. Sebelum kita merdeka, sesuai dengan janji Jepang, itu awalnya dari itu. Sehingga para pendiri negara kita sekitar 69 orang masuk dalam BPPKI, itu adalah mengadakan sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Mr. Muhammad Jamin melontarkan 45 ide. Ya, tadi sudah itu nanti mungkin setelah ini ada materinya. Kemudian Mr. Supomo juga 5 sila, Bung Karno juga 5 sila. Akhirnya itu diputuskanlah oleh BPPKI, oleh Pak Karno juga menamakan sebagai Pancasila. Kemudian masuk di dalam Piagam Jakarta. Tapi Piagam Jakarta masih ada kendala, ada masalah. Karena sila pertamanya itu adalah berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Semua sama dengan sila sekarang. Sila kedua sampai sila kelima sama. Cuma kendalanya di sila pertama. Ya. Sila pertama kendalanya, kemudian juga oleh perwakilan Indonesia Timur dan juga oleh kaum non-Islam itu maju ke Istana Negara, ke Bung Hatta, terjadilah dialog, akhirnya dirubah Piagam Jakarta itu. Ya, kalimat kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Loh, luar biasa toh, luar biasa itu. Pertimbangannya apa? Demi keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Karena Indonesia merdeka ini yang berjuang seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya orang Islam, tidak hanya beragama Islam, seluruh bangsa Indonesia beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mungkin kepercayaan. Ini adalah ikut berjuang.
Makanya oleh para pendiri negara kita dengan santai-santai, dengan hati yang legowo, kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa ini. Tanpa voting, tanpa harus pilihan tertutup, hanya mengedepankan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Cobalah kalau sekarang ini model seperti itu diterapkan. Nggak ada orang bertengkar, nggak ada orang beradu argumentasi, asalkan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemudian setelah 17 Agustus 45, satu hari setelahnya, 18 Agustus 45 adalah Pancasila disahkan oleh PPKI. Itu disetujui sudah. Karena apa? PPKI adalah Badan Persiapan Kemerdekaan, ini adalah wakil dari bangsa Indonesia. Dulu belum ada MPR, belum ada DPR, yaitu badan-badan itu dibentuk. Itu tadi loh, balik lagi ya, sangat santun, sangat bijak, ada tokoh-tokoh yang non-Islam dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya Indonesia Timur yang banyak ini, datang ke istana menemui Bung Karno dan Bung Hatta dan dirembuk bareng oleh tokoh-tokoh Islam, Abi Kusmo, dan bagainya, Cawinoto. Akhirnya digantilah kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya demi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Memperoleh kemerdekaan yang berjuang ini seluruh komponen bangsa, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan. Yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Muhammad Nurul Faizin. Oh iya, 42. Ya. Kenapa Pancasila? Nomor berapa? 40, Pak. Oh iya. Ayo. Kenapa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang tahun 45 dijadikan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental? Nah, balik lagi ya. Mungkin kemarin, masa belum tak terangkan? Belum dah. Masalah ini bersama dengan semester 3. Ya, saya buka dulu. Ini bahwa ya sesungguhnya kemerdekaan itu adalah bla 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 bla, ini mengandung dasar negara dan yang ini dasar negara Indonesia lah, ini dasar negara. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdaulat, berdaulat rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang jangan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini dasar negara. Dan yang ini adalah tujuan negara. Makanya, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh saudara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang di alinea kedua, ini ada masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah fundamental. Dikatakan fundamental itu tidak dapat dirubah. Ada dasarnya dan ada tujuannya. Sehingga orang hidup itu kalau dipikir secara sederhana, gak mikir medsos, gak mikir gadget yang berlebihan. Orang hidup itu ditentukan 2. Ya. Dasarnya apa, tujuannya apa, selesai. Sampai kuliah iki dasarnya apa, tujuannya apa. Saya dosen ini dasarnya apa, tujuannya apa, selesai.
Halo, ada yang tanyakan? Izin bertanya. Saya Pak. Alvina. Iya Pak. Bagaimana ya Pak, kita sebagai mahasiswa untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Pak. Bagaimana menegakkan? Saya ingin tanya dulu dengan yang lain. Bagaimana mahasiswa bisa mengamalkan sila-sila Pancasila, kan gitu aja. Gimana caranya? Belajar. Dimulai dari sila pertama dulu. Beragama. Beribadah. Berarti mahasiswa menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Yang Islam silakan nurut yang sesuai dengan tuntunan di Islam, yang Kristen, Katolik, Protestan silahkan beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Yang Hindu juga begitu. Yang Buddha sama, ya gini. Cuma di sana ada nilai substansinya, apa? Iman dan takwa. Iman diyakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, dilaksanakan kehidupan sehari-hari. Takwa adalah jauhi yang dilarang, lakukan yang diperintah. Nggak ada agama apapun nyuruh untuk mencuri, nggak ada agama pun yang menyuruh nyuri, nyolong, korupsi, free sex, termasuk dengan narkoba, tidak ada. Itu aja kita lakukan, ya. Yang disuruh oleh tuntunan agama kita lakukan, nanti berdampak kebaikan, pahala-pahala. Yang tidak atau yang dilarang oleh agama kita jauhi, karena nanti berdampak pada dosa. Yang kedua, bagaimana kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengorangkan orang, memanusiakan manusia, saling menghargai dan menghormati dengan sesama. Mbak dengan Mas, teman kelas, harus saling menghargai, nggak boleh bully, nggak boleh ngeledek, nggak boleh menyemooh. Itu hargailah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, lakukan bagaimana bisa mengarah pada persatuan Indonesia. Dengan cara sederhana, kita rukun di rumah tangga kita rukun di kelas kita dengan teman-teman kita rukun dengan masyarakat kita. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah akan bisa rukun se-Indonesia. Tapi kalau secara sederhana tidak dapat dilakukan, ya sulit kalau kita ingin bersatu se-Indonesia. RT, RW, gak rukun kok. Ya. Yang keempat, musyawarah mufakat. Kita musyawarahkan desa, kelurahan, itu milik kita bersama. Bukan milik salah satu orang. Negara ini besar, bukan milik satu dua orang. Ya, kalau ada yang ngeklaim bahwa negara itu miliknya, itu ya perlu diperiksa. Itu. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi kita. Harus adil pada diri sendiri, juga adil pada orang lain. Saya butuh tenang, saya butuh tentram, saya butuh nyaman, butuh bahagia. Berarti orang lain juga sama. Ini kita mulai lakukan sebisa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak sulit kok pelajaran Pancasila itu. Kalau biologi, kimia mau praktek, beli bahan. Iya kan? Kalau mata kuliah biologi atau fisika atau kimia, mau praktek, beli bahan dulu. Tapi kalau mata kuliah Pancasila, nggak pakai beli. Masa kita menghargai orang beli dulu parfum yang mahal? Kan tidak. Kita sholat dengan agamanya ibadah, harus beli sarung yang harganya 2 juta. Kan tidak. Tergantung apa? Kalau pelajaran Pancasila, tergantung apa kita melaksanakan, kita mempraktekkannya. Tergantung apa? Diri sendiri. Tergantung niatnya diri sendiri, hati nurani. Niat. Itu masa Mas dan Mbak menyapa temannya dengan santun aja bondo, kan tidak? Halo, assalamualaikum, salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kan begitu. Kalau dengan temannya diusahakan tidak boleh jangkar ya, nggak boleh jambal, saling menyapa dengan yang baik. Kalau bisa jangan sekarang saking akrabnya, halo bro, apa itu? Kan itu bahasa-bahasa yang ya tidak apa-apa, tapi jangan dibiasakan.
Mudah sekali kok kita itu, tinggal mau dan tidak. Saat ini ditoto. Sebelum kita kuliah, berdoa dulu, kemudian dalam pelaksanaan kita sapa dulu, kemudian yang jawab, tanya atau membaca, saya gilir dulu, saya berikan ruang sendiri-sendiri. Kemudian kapan hari itu, kalau saya tidak bisa ngajar karena ada satu kegiatan, saya harus sampaikan dulu. Nanti yang semester 3, semestinya jam 7:30 tadi, yang semester 3. Dia tidak bisa, Pak, diajukan aja Jumat saya tidak bisa, saya diterawas sampai tadi. Akhirnya kita runding-runding dengan PCMK-nya jadi jam 15.00 nanti, yang semester 3. Kita koordinasi kok. Adil. Tidak pandang itu murid saya dari Pacet, Suko, atau Terawas, semua adalah kita berikan hak yang sama. Kita berikan kalau satu ditolong, ditolonglah semuanya. Ya, toh? Kita harus adil pada diri sendiri dan juga adil pada orang lain. Yang sering tanya, yang sering jawab, membantu membaca, sudah saya tandai, juga beda nilainya. Daripada yang kuliah diem saja. Datang, duduk, diem, sampai dengar sampai keturun barang. Ya. Beda yang aktif. Adil tidak harus sama. Adil itu memberikan sesuatu pada tempat. Tidak hanya sama rata sama rasa. Seperti orang bacaan walimahan, tidak hanya itu. Adil itu adalah sesuai dengan kenyataannya. Lalu kacamata ya taruh di depan ini. Kalau kacamata ditaruh seperti ini kan nggak adil ya. Di atas kepala kan ada ngadek gitu ya. Saking bingungnya ada mana kacamata saya. Bingung dia. Akhirnya di atas kepala malah dicari. Itu saking bingungnya. Mudah kok, tergantung diri kita masing-masing, niat kita masing-masing, mau dan tidak untuk melaksanakan sila-sila Pancasila. Dibanding mata kuliah, kimia, biologi, atau yang eksak. Ya, sebelum praktek adalah beli dulu. Ada yang tanya yang lain? Saya, Catherine Saya. Dian. Catherine. Ya Bapak, saya mau tanya. Kan tadi di landasan yuridis kan ada tingkatan pengetahuan ilmiah ya Pak, ada 3 tingkatan itu. Mengapa Pak dalam pembahasan Pancasila yuridis itu yuridis kenegaraan dibagi menjadi 3 tingkatan, ada 1 deskriptif, 2 kausal, dan yang ketiga ada normatif. Lalu apa hubungan ketiga pembahasan tersebut dengan pembahasan landasan yuridis? Terima kasih Pak. 3 tingkatan ilmiah dalam bahasa Pancasila. Yang pertama adalah deskriptif. Ini adalah penjabaran. Ya, deskriptif itu penjabaran dari narasi itu kemudian menjadi kausal. Kausal itu penyebab. Dan normatif. Normatif itu sudah menjadi satu aturan. Ya, sehingga dalam tingkatan deskripsi itu adalah penjabaran dari tata nilai budaya-budaya bangsa. Oh, bangsa kita dulu adalah zaman nomad itu sukanya itu berpindah-pindah. Sebelum membuka lahan untuk 15-20 orang ini, mereka selalu berdoa, selalu meminta pada di luar kemampuan mereka, dungose. Kemudian setelah itu adalah dia mungkin membawa sesajen atau membawa satu asana secara sesajen untuk dibuat makan bersama di situ, dibagi rata. Hingga ini ada nilai kemanusiaan. Kalau tadi berdoa dulu dan nilai ketuhanan, kemudian sama temannya kelompok itu, baik itu adalah sila kedua, kemudian rukun dia bersatu, karena tentunya adalah dibagi. Berapa orang ini anggotanya ini, bla dibagilah. Sehingga satu asal itu atau satu hidangan itu cukup untuk orang yang ada. Adil itu kan dibagi. Mungkin kalau kepala adatnya, kepala sukunya, mungkin agak banyak sedikit atau sama, di situ ada. Makanya deskriptif. Pengetahuan deskriptif itu pengetahuan tentang narasi ya, menjelaskan. Jadi Pancasila adalah bla 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 bla. Kemudian kedua, kausal. Kausal itu penyebab. Apa penyebabnya? Penyebab adanya
aturan, normatif itu aturan. Sehingga dibikinlah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah tingkatan pengetahuan di dalam Pancasila dalam pembahasannya sebagai apa ini? Lingkup pembahasan secara yuridis kenegaraan. Seperti bikin undang-undang, itu kan lama itu. Tapi undang-undang itu dibikin, kalau memang aturan itu dibikin dari tata nilai, dari sumber nilai, tata krama, norma yang ada di suatu negara, suatu daerah, kemudian diundangkan. Dan keinginan masyarakat itu juga dimuat di situ, tidak parsial, ya insya Allah tidak ada pertentangan. Tapi kalau suatu undang-undang peraturan itu tidak diambil dari bahannya ini tata budaya bangsa, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada di situ atau di daerah itu, saya yakin damai. Contoh, kita membuat peraturan di daerah Bali dengan di daerah ya Jogja beda, meskipun sama-sama apa? Sama-sama daerah tempat wisata, gitu loh. Di sana salah satunya dibolehkan, di Jogja tidak dibolehkan, kan begitu ya. Tidak saya jelaskan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Itu kan ada kaitan dengan ya apa itu orang pakai pakaian yang sangat minim, itu kalau di Bali kan sudah biasa. Tapi kalau di Jogja kan dikirain orang gila. Sehingga itu dikritik, kemudian kausal ini penyebab adanya normatif. Normatif itu jadi aturan, ketentuan. Dari mana? Ya dari ini, dari tata budaya ini dibuat suatu keterangan, menjadi amnesia kembali bahwa ini bla 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 ini menjadilah tadi ya cara yuridis. Siapa yang bikin? Ya ini kan, ini gambar ini kan ada ketua DPR dan anggotanya. Ini buat suatu aturan, bukan buat Pancasila. Kalau yang bikin perusahaan Pancasila adalah BPPKI dan BPKI. Silakan. Pak, izin bertanya. Windy. Iya, saya izin bertanya. Pada saat ini kan banyak orang yang hanya sekedar mengetahui Pancasila, hanya sekedar tahu bahwa Pancasila itu ini itu isinya. Nah, tanpa mereka menerapkannya. Apakah ini termasuk salah satu dampak era globalisasi pada Pancasila? Contohnya, pada saat ini sering sekali berkurangnya nilai-nilai etika, moral, dan akhlak pada masyarakat. Terima kasih. Iya. Apakah sekarang ini orang tidak memahami, padahal sudah ngerti Pancasila bla 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 bla. Tadi saya katakan P sama dengan T sama dengan S. Tapi kalau P tidak sama dengan T sama dengan R. Kalau praktek sama dengan teori ya sempurna atau sentosa kan, sejahtera. Tapi kalau praktek nggak sama dengan teori, ya seperti itu. Jadi dia ngomong, ketuhanan yang bisa ngomong doang, tapi tidak bisa memaknai. Kita ini miskin aplikasi, miskin mengimplementasikan. Termasuk kita kuliah. Apakah mahasiswa saya ini kuliah itu benar-benar di dalam jiwa raganya itu sudah mengarah kepada perawat yang profesional? Dijawab. Insya Allah. Apakah benar mahasiswa saya ini di dalam kuliah ini benar-benar pikiran hatinya, pola pikirnya sudahlah hati all out ya, totalitas untuk hanya mikir saya nanti jadi perawat profesional. Saya nanti adalah ingin jadi tenaga medis yang role model. Ya, sama dengan itu. Kalau mahasiswa saya ini benar-benar mengarah ke situ, ya insya Allah dia akan menjadi, kan kelihatan kok, mungkin pola pikirnya, sikapnya, perilakunya, ini mencerminkan seorang tenaga medis yang bisa diandalkan, yang dibanggakan, meskipun masih kuliah.
Saya ini ada di Ngoro ya, di Ngoro di Sedati. Kebetulan satu gang dengan saya ini adalah murid saya dulu di SMA Ngoro, dua-duanya. Yang lakinya juga murid saya, yang perempuannya juga murid saya, hanya beda kelas dia di IPA itu. Kemudian di PPNI juga sama, yang perempuannya di bidan di PPNI, yang lakinya ada di S1, juga saya ngajar kalau yang laki. Sekarang ini loh dia buka praktek. Kalau pagi atau kalau dia kerjanya yang sudah tetap itu ada di Ciko, di rumah sakit Ciko di Ciwi itu ya, Ciwi. Di rumah dia buka praktek, udah ada izin. Saya lihat tiap hari itu nggak sepi dari orang 25-30. Emang dulu sungguhan sekolahnya dari SMA sampai kuliah itu sungguhan. Dan kasihan yang laki itu sudah ditinggal oleh ayah ibunya, sudah ditinggal meninggal. Itu nggak salah posisi dia kuliah semester 4 atau 3. Oh, tetangga dengan saya, Pak. Tetangga. Nanti di rumah induk saya ya, yang rumah yang lama, itu orang tuanya di sana juga itu. Nah, saya itu yang laki, kemudian yang laki ini kawin, dapat di kampung saya yang sekarang ini saya daring ini. Nanti meskipun di rumah lamanya juga tetangga saya, di rumah barunya juga tetangga saya. Nanti kalau saya lihat, kalau saya pas lewat itu, dan juga saya dikasih tahu tetangga-tetangga, tiap hari itu tidak sepi dari 20 orang lah untuk yang periksa itu. Yang lain? Saya Pak Lili Andini. Aku tambah pinter, takut Lilian gak akan jawab. Saya lagi Andini Pak, izin bertanya. Si. Nomor absen 13. Ya. 12 ini kalau sini ya. Di Indonesia kan banyak pejabat yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari Pancasila seperti korupsi dan sebagainya. Padahal sebelum menjadi pejabat itu kan harus upacara pengambilan sumpah. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa pemimpin atau pejabat masih jarang menerapkan nilai Pancasila, padahal nilai Pancasila itu sangat penting bagi negara dan masyarakat Indonesia? Terima kasih. Pejabat pasti disumpah. Ya, saya juga iya kok. Saya juga iya, sebelum berangkat jadi kepala sekolah disumpah. Iya. Ya. Intinya harus baik, tidak boleh korupsi, tidak boleh gini. Kenyataannya kok tidak. Kira-kira sing salah siapa itu? Sing kurang pas apa itu? Ya, pejabat itu sendiri. Nah, ya sudah kan. Tergantung orang itu sendiri. Mau dan tidak untuk melakukan. Kalau saya berusaha sekuat tenaga untuk apa yang saya ucapkan pada saat disumpah itu saya lakukan. Cinta pada Pancasila, setia dengan negara ini, melayani sepenuh hati, saya lakukan semua. Kadang-kadang ada yang nyemooh, ideal, sok suci, saya diem kok. Orang ngomong apa, saya tidak akan bergeming dengan omongan itu. Uangnya kok gelak pray dewi. Yang penting kita kerja nyaman, aman. Nanti balasan dari Tuhan Yang Maha Esa ini adalah benar-benar balasan yang baik karena kerja kita baik. Emang benar. Sama dengan ini loh, yang dipoto ini kan tidak disumpah ini. Ya. Iya. Ya. Kemudian yang nomor 2, pinggirnya yang baju merah itu loh ditahan juga sama KPK. Wakil Ketua DPR itu. Ini kan baru saja ditangkap gitu. Dari Lampung, orang dari Lampung. Saya lupa namanya. Tapi ingat, saya namanya apal semua. Tapi kan nggak enak kalau di kuliah disebut merek gitu. Ini kan disumpah. Mengapa kok yang nomor 2 sebelahnya baju merah ini ditangkap? Punya villa, punya hotel, punya waduh apa itu. Ya tergantung manusianya. Ya sama dengan mahasiswa itu loh. Apakah memang niat kuliah sungguhan atau tidak? Hanya asal-asalan.
Tapi kalau mahasiswa kan belum kelihatan. Nanti kelihatannya kalau sudah lulus. Kualitas dan tidak kualitas. Sekali lagi, saya itu lulusan SMA swasta, SMA swasta, S1 swasta, S2 swasta. Saya SMA-nya di Prambon, di Budi Tomo ya. S1, S2-nya di PGRI Surabaya, di Ngedodadi. Tapi bisa menjadi kepala sekolah sejak tahun 94. 2005 itu kepala sekolah di SMK Anjani Balong Bendo. Kemudian diangkat di SMA Ngoro 2002 sampai 2014. Dipilih lagi jadi kepala sekolah di Pondokan, di Mojosari, yang sekarang Pondoknya Buyar itu. 2008 sampai 2012, itu saya dipilih orang, teman-teman. Ya. Kemudian mulai 2014 sampai 2020, kepala sekolah di SA Pacet 6 tahun 2 bulan, sempat PLT di Trawas 7 bulan, mulai 4 Juni 2020 sampai sekarang kepala sekolah di SMA Suko. Pernah juara 2 kepala sekolah seprovinsi Jawa Timur. Ya, juara 2. Saya penulis buku saya buku yang ke-6 baru saya kirim melalui email ke Jogja. Itu nanti dapat uang saya. Karya tulis saya 21, karya tulis ilmiah se-Indonesia. Saya dari swasta, bukan dari negeri. Para kepala sekolah se-Jawa Timur merajai sekolah SMA negeri. Semua berpulang pada manusianya masing-masing. Akan dibawa kemana diri kita. Nah, itu kan sampean. Asik. Masih. Saking nggak ketemu langsung nyanyi barang ini. Nggih, Pak. Amat tahu jika nyanyi kita. Sama saya nanti, Pak. Ya karena Krishna ya kata nyanyi ya nih. Pinter-pinter Kak. Mahasiswa saya ini pinter-pinter. Saya mulai ngajar 2004 ya. 2004. Yang pinter-pinter semua kayak Edo kelas ini. Alhamdulillah. Krishna biduan, Pak. Krishna biduan. Apa? Biduan? Iya, Pak. Biduan itu, Pak. Ya, suruh nyanyi campur sari. Krishna campur sari. Nyanyi Krishna. Ayo nyanyi dulu, kalau nggak nyanyi saya lanjutkan. Bakat selawatan itu, Pak. Nah, ya Pak ya, biar gak tegang gitu Pak ya. Ayo nyanyi dulu. Bisa, Pak. Tarik sih. Semongko ditarik pecah kabeh ojo. Ayo nyanyi dulu. Lemah telas ya? Apa Pak? Campur sari. Krishna jago, Pak. Bulan lapis. Ayo. Nyanyi tahu campur. Tahu campur kok tadi nyanyi ku makanan itu. Tahu campur kok nyanyi. Ayo. Nyanyi saya ikut apa wes? Siapa aja tadi yang nyanyi? Krishna, Pak. Apa Pak? Krishna, Pak. Apa Pak? Tapi sing delok ati mangke kudu nyanyi ku Ahmad Fauzi mbek Krishna kok mang. Ahmad Fauzi, Pak. Ahmad Fauzi guyu tok. Ayo coba. Nyanyi dulu sembarang yang penting enak. Ayo pop. Mau gak ketok wong akeh gak langsung ke babal aja. Siapa itu? Silakan. Sholawat Pak. Ya sembarang. Oh iya sembarang ya wis. Salat burda. Ayo Chris. Aduh. Enak Sholawat ya Thaibah aja Pak. Ya wis ya Thaibah wis barang wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Panjarin siap. Ya, yang lain diam dulu. Ayo Chris. Ya Thaibah, ya dawal ayana astaghnani wal hawa nadana
Masya Allah. Terus. Masdarul mawahib hal tura hal ura li'ajib indakum afdalul ilmana afdalul ilmana. Yuk bareng yuk. Masya Allah, idaman. Subhanallah. Kelihatan kok, ini mic-nya kan mic untuk studio musik ini. Gamer, Pak. Iya, Pak. Big Box ya itu, Pak. Big Box. Yang lain. Silakan. Selamat Ayo, pagi atau yang lain. Afafi, Pak. Afafi. Elsa, Pak. Ayo, Pi. Gak usah nunjuk temannya. Seperti tadi lo Krisna langsung nyanyi itu. Nanti tak nilai sendiri kok. Nyanyi-nyanyi itu, Bah. Yang penting nyanyi bener. Tak tambah nilai nanti. Kalau nggak bisa nyanyi nggak dapat tambahan nih. Ya tanya, menjawab tak sama. Elsa, Pak, suaranya bagus. Krisna ini dari SMA mana, Kris? SMA Geger, Pak. Madiun. Kepala sekolahmu itu dulurku. Nggih, Pak. Kula Pak Tony? Pak. Pak Tony? Oh, nggih. Leres. Itu saudara saya itu. Oh, nggih. Nek kula ngelongko, Pak. Ponakane Pak Fatoni kawin dapat ponakan saya ngoros ini. Nggih. Anu geger lho, tutup geger ya, geger. Nggih. Oh alah, iya muridé dulur dhewe. Anu Pak, jenengan tangklet sinten mawon kenal Pak, kalih kula Pak. Pada geger ya, tutup geger ya. Ayo yang lain, nyanyi lagi. Terserah Pak ya. Iya terserah, ono lagu terserah ta. Novel, Pak, novel. Ayo Elsa. Kemarin konser, Pak. Itu Pak ya, lagu pop Kak apa Pak ya? Enggak apa-apa lah. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Sampun. Ya lebih didik kalau Mbak Krisna. Anu kelihatannya Afafi pengen nyanyi, Pak. Apa? Pak. Afafi. Nggih, Pak. Endi. Afafi, ayo Mas. Nggak ada, kalau nggak ada lanjut lagi loh materinya loh. Dia nggak jenuh. Yang penting kita bisa mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan baik, kemanusiaan yang dengan baik, persatuan Indonesia dengan baik, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat janaan dalam penuh peradilan dengan baik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan baik. Itu aja sudah. Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil, gak usah dari yang tinggi-tinggi dulu, dari lingkungan kita, dari diri kita. Gitu. Kalau kita se-Indonesia ini kira-kira 270 orang ya, tak tahu lagi setelah corona itu berapa, tinggal berapa. Insya Allah masih banyak lah, kalau 168 juta masih ada. Ini haruslah menerapkan dengan sungguh-sungguh. Apa, kita kok ngujuil apa ini? Apa, Chris? Kok ketawa? Enggak, Pak. Nyanyi lagi? Sudah, Pak. Sudah. Krisna baper mungkin, Pak. Baper itu kan makanan yang ada dagingnya dalamnya itu. Baper, Pak. Baper kan makanan yang di dalamnya ada dagingnya itu. Lemper. Oh. Lemper, Pak. Lemper itu tadi yang diporong itu enggak mari-mari itu. Lompor itu. Lompor, Pak. Iya. Lompor Lapindo, Pak. Masih gurau aja.
Pak tanya Mungkin tuh, Bapak, guyon mungkin pinter, Bapak yang nyanyi. materi yang pinter, gitu loh. Yang lain, nggak ada yang tanya atau nyanyi kalau nggak ada materi lagi. Mas Anas, Pak. Nggak usah nunjuk lah, Mas Anas itu, Pak. langsung Bapak saja. Hajari. Nggak usah nunjuk, langsung aja. Ini Eka Wahyu yang yudo ilapoi. Oh, minjelep. Niku nggak pengen nyanyi, Pak, terus. Ini Eka Wahyu juga ketawa tok. Eka Wahyu. Ini gua aku loh, Pak. Aku tak Ya, nyanyi. itu anak saya tuh. Mana Eka Wahyu nggak nongol ini udah. Iya, Pak. Ayo, nyanyi. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa, ya wis. Lanjut ke materi. Ya elah, Pak. Loh, ya. Orang kan belum menjabat itu disumpah, Pak. Mengapa kok dilanggar? Berarti orang itu tidak integritas, tidak komitmen. Janji tidak bisa, ya. Janji harus ditepati, sumpah tidak bisa dirubah. Itu semestinya. Kenyataannya, banyak yang tidak seperti itu. Berarti dia tidak komitmen dengan janjinya, tidak komitmen dengan dasarnya dan tujuannya tidak match. Mungkin tadinya ya seperti itu, tidak sungguh-sungguh. Anggapannya bagi mahasiswa saya, ayolah ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan secara sederhana mungkin. Sebelum kemana-mana berdoa, sebelum memulai apa-apa berdoa. Yang penting positif untuk kegiatannya, saling menghargai dan menghormati antar sesama dimanapun dan kapanpun. Juga mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan negara itu gak mee wong situ dan wong loro nek wong Indonesia. Mendukung upaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Siapa yang tanya? Anas, Pak. Anas siapa namanya? Anas lengkapnya? Anas toh, Pak. Anas. Nggak ada nama lengkapnya. Ini kan ada dua tadi, ada dua kan nama Anas itu. Muhammad Anas Suherlambang, bukan itu? Bukan, Pak. Oh ya, Mas. Kan tadi Bapak menerangkan bahwasanya sebelum adanya Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu kan dulunya berupa ketuhanan yang kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam yang berpegang teguh pada pemeluknya ya Pak. Ya. Ya kok kenapa saya itu timbul pikiran Pak, kenapa sila pertama itu kok ketuhanan yang Maha Esa, bukan rakyat Indonesia itu harus pintar, harus kaya itu Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa namanya orang kadang-kadang membuat keputusan, membuat satu karya tulis kan ada situasi yang buru-buru, kemudian ada yang namanya banyak orang sendiri pun ada kadang Pak Toy bikin buku kan ada yang setelah sholat saya ingat, oh ya ini keliru-keliru kan begitu. Sekali lagi Indonesia ini berjuang, yang berjuang ini seluruh bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa Indonesia, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Protestan, atau juga yang keyakinan untuk kepercayaan, ini kan berjuang. Makanya tadi sila pertama dalam Piagam Jakarta itu kewajiban bagi, ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kan hanya mengarah pada satu agama. Tadi kurang pas dengan kondisi Indonesia yang negara beragama. Kita bukan negara agama ya. Kalau negara agama kan satu agama saja. Karena beragama adalah menurut pasal 29 itu kita ada lebih dari satu, bahkan ada 6 agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ya sudah made. Nah tentunya setiap agama ini menjalankan syariat ibadahnya menurut agamanya masing-masing. Di situ dibutuhkan toleransi,
dibutuhkan besar hati untuk menerima orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Satu lagi, kalau ada tanyakan, kalau tidak saya akhiri. Saya ingin bertanya. Melisa Putri. Ya. Kan sudah, Pak. Saya itu jenenge iki, Melisa. Nomor absen? 51. 51. 51 Miftah Erlinda. Itu akunnya ndak urut soalnya, Pak. Jadi acak. Enggak, namanya sama namanya. Melisa Putri, Pak. Melisa Putri. Oh ya, ini. Melisa Putri Kak digandeng. Ya, 55. Kan pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan sekarang itu kan itu pembangunan yang tidak merata. Terus misalnya seperti perbedaan pembangunan antara ibu kota dan pembangunan antara daerah pelosok kan berbeda, Pak. Kayak di ibu kota semakin dibangun, sedangkan di pelosok kayak kurang perhatian gitu, Pak. Ya. Pembangunan. Ada bisa jawab dulu? Ayo kita lontarkan. Siapa yang bisa menjawab dulu, memberikan tawaran jawaban? Boleh Menurut diulang, Widi. Itu Pak, boleh diulang pertanyaannya, Pak. Silakan diulang kembali. Kan pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sedangkan di Indonesia seperti kurang adanya pembangunan yang tidak merata. Misal perbedaan antara pembangunan ibu kota dan daerah pelosok. Yang ibu kota semakin dibangun, sedangkan yang di pelosok kurang perhatian, seperti kurangnya pembangunan jembatan yang masih jelek. Tuh. Bagaimana? Ya, silakan dibantu menjawab. Karena itu, Pak, kalau di Ya, siapa? Itu kalau menurut saya ya, itu karena pelosok daerah, karena setiap daerah pelosok kan otomatis jalan atau akses menuju daerah tersebut itu tuh jarang dijamah orang atau dikunjungi orang, jadinya buat akses masuknya aja susah, apalagi untuk membangun di daerah pelosok-pelosok situ gitu. Itu kalau menurut saya ya. Gimana yang tanya? Silakan, yang tanya tadi bagaimana? Sudah ada tanggapan dari Windy? Iya, Pak. Loh, kok iya? Sudah? Kurang puas. Kurang puas. Yang mana yang enggak puas? Seperti kayak akses untuk menuju sekolah, seenggaknya itu dimudahkan gitu loh. Di daerah pelosok. Nih, menjawab di sana. Krik. Halo? Iya, halo Bapak. Gimana? Jadi intinya gini ya, untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu adalah untuk
menjalankannya itu kan butuh aturan. Aturannya sudah bagus kok. Aturan sudah bagus, kemudian tinggal pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan itu ada di mana? Tetap pada orang yang melaksanakan aturan itu. Sehingga sebaik apapun aturan, sebaik bagus apapun ketentuan, kalau yang melakukan itu tidak baik, ya tidak bisa. Itu yang perlu dipedomani. Makanya kita harus berusaha menjadi orang yang bisa menjalankan aturan dengan baik. Halo? Iya, halo Bapak. Sudah ya, kita harus siap menjadi orang yang baik dalam menjalankan aturan apa saja. Kita harus siap. Dan siap menjadi orang yang lain dari yang lain. Asalkan lainnya itu lain, dalam arti memang benar-benar menjalankan aturan. Kalau ada orang salah, kita tidak boleh ikut salah. Kalau ada orang gila, ya kita tidak boleh ikut gila, kan begitu. Jadilah diri sendiri yang sebagai agen perubahan yang baik. Sudah? Sudah ya, saya sudahi. Nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Iya. Ya itu. Siap, Pak, siap. Ketemu di Terima Sabtu kasih. yang akan datang. Ketemu di Sabtu yang akan datang, nanti materinya akan beda, lain, yaitu ini, pengetahuan ilmu dan filsafat. Nanti tambah mantap ini, karena ada filsafatnya. Kira-kira offline-nya itu masih lama nggak, Pak? Apa? Masuk kampusnya itu kira-kira masih Saya belum tidak ada tahu. info? Ini sayangnya saya dikasih hanya 7 kali pertemuan ini untuk semester 1 ini. Kalau semester 3 sampai selesai saya. Sejak dulu sampai selesai, tidak tahu lagi. Di semester 1 saya sampai 7 kali atau 6 kali itu loh. Nanti kemudian diteruskan oleh orang lain, mungkin yayasan. Ya elah, kayak enak, Pak. Bacan sakit nyanyi, Pak. Enak Bapak. Ya nggak tahu, karena pengen bab. Enak sampean, Pak. Ya ngomongin Pak Mbak. aja. Ke Bu Siti Lian- Datul, nanti ngomong aja ke Bu Siti Datul. Bu, kalau bisa dilanjutkan Pak Toyo saja, gitu loh. Ya. Tapi saya enggak minta loh ya. Kalau saya diminta lanjut, kalau enggak. Yang penting saya memberikan yang terbaik untuk mahasiswa saya. Siap, Bapak. Udah itu yang bisa saya sampaikan, saya cek kembali. Itu ya yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya cek kembali. Nadiatus Sarifah. Hadir, Bapak. Arif Kabibullah. Kemudian Ahmad Fauji. Siap hadir. Kemudian Firdi Alfiansah. Hadir, Pak. Nur Khairia. Hadir, Bapak. Wahyu Silvi. Hadir, Bapak. Intan Balkista. Hadir, Bapak. Muhammad Anas. Hadir, Pak. Erlangga Dwi Hamaja. Hadir. Putri Fujiwati.
Hadir, Pak. Zulfahmi Rahmahila. Zulfahmi? Oh, nggak ada lagi. Lailil Adini. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Tiara. Nggak ada. Novia. Tiara hadir, Pak. Novia. Sinyalnya putus-putus. Novia mana? Hadir, Putus-putus. Pak. Ashabul Enggak, Kafi. Pak. Novia hadir. Zulfahmi, Pak. Ashabul Kafi. Listriknya mati, Pak, tadi katanya. Vita, Rosa. Iya, hadir, Bapak. Widi. Hadir, Bapak. Wida. Hadir, Pak. Muhammad Angga. Hadir, Pak. Evi Agustin. Hadir. Elsa Sinta. Hadir, Bapak. Winda Aprilia. Hadir, Bapak. Anas. Hadir, Bapak. Brilian Fatina. Hadir, Pak. Krishna. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Venus. Hadir, Pak. Afibatus. Hadir, Pak. Lintang Kalingga. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Debbie. Hadir, Pak. Rahayu. Hadir. Fahrul. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Noval. Hadir, Bapak. Putri. Hadir, Pak. Muhammad Nurul. Hadir, Pak. Ibirto. Hadir, Pak. Eka Wahyu. Hadir, Pak. Rosidatul. Hadir, Pak. Septia Yuning. Hadir, Pak. Elianing Arum. Hadir, Pak. Rahmat Irgi. Hadir, Pak. Koni. Hadir, Pak. Mina. Hadir, Pak. Rina. Hadir, Pak. Nuril. Farida. Hadir, Pak. Miftah. Hadir, Pak. Emil Billy. Hadir, Pak. Puput. Hadir, Pak. Katrin. Hadir, Pak. Melisa. Hadir, Pak. Jauhar. Hadir, Pak. Muhammad Afafi. Muhammad Afafi? Kauno. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap bisa ketemu lagi.